Disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Supirnya. Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung, dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Rompi pink ya? Ya Pak, betul. Mana pakai rompi nggak? Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutin ya Pak ya? Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutin ya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Ya Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak Menteri terkait bagian pemeriksaan
Materi pemeriksaan juga saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP di TKP, ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu, ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang penting. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Ini jumlah pemeriksaan dipastikan adanya yang curious itu apa diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya ya, adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Saya yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, jadi ada kemungkinan hari ini dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Kalau itu artinya saya belum ini yang mau saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara. Ya semua pasti kita klarifikasi. Mulai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran Lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek bakti Kominfo ini. Apakah dugaan manipulasi juga sedang akan dijalankan kepada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak. Bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu,
Hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, selamat siang, Tribuners. Saat ini saya reporter Tribuners.com, Rizky Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI, Kemenkominfo, yakni Yunus Plate di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27.
disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Supirin. Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung, dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Rompi pink ya? Ya Pak, betul. Mana pakai rompi nggak? Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutin ya Pak ya? Dari anak ya Pak? Dari anak Latif ya Pak? Setoran rutin ya Pak? Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Ya Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak-bapak untuk hari terkait materi pemeriksaan
materi pemeriksaan juga saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP di TKP, ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu, ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang penting. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya jumlah pemeriksaan dipastikan adanya yang curious itu apa diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya ya, adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Saya yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, jadi ada kemungkinan hari ini dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregoris? Ada dikirim Artinya saya belum ini yang mau saya mau konfirmasi dulu yang betul-betul Pak, berarti menegaskan bahwa ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan menteri terkait kerugian negara. ya semua pasti kita klarifikasi. Mulai ada aliran dana apa sebagainya kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran Lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek bakti kominfo ini. Apakah dugaan manipulasi juga sedang akan dijalankan kepada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu,
Hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya, maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya, sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, selamat siang, Tribuners. Saat ini saya reporter Tribuners.com, Rizky Sansaputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Unit Platih Jalan di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27.
disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumbal disita ya Pak ya? Supirin. Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung, dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Rompi pink ya? Ya Pak, betul. Mana pakai rompi nggak? Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutin ya Pak ya? Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutin ya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Ya Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak Ketua terkait bagian pemeriksaan
Materi pemeriksaan juga saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP di TKP, ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu, ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, devolusi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya jumlah kasus pemeriksaan ini Pak, adanya yang curious itu apa diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Saya yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Ada dikirim artinya saya belum ini yang mau saya mau konfirmasi dulu yang betul-betul penyidik. Pak, berarti menegaskan ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara. Ya semua pasti kita klarifikasi. Mulai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran Lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek bakti kominfo ini. Apakah dugaan manipulasi itu juga sedang akan dijalankan kepada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak, dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak. Bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu,
Hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya, maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya, sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, selamat siang, Tribuners. Saat ini saya reporter Tribuners.com, Rizky Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Unit Plate di jalan di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27.
disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumpal disita ya Pak ya? Supirin. Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Rompi pink ya? Ya Pak, betul. Mana pakai rompi nggak? Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutin ya Pak ya? Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutin ya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Ya Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak-bapak terkait materi pemeriksaan
materi yang berlaku itu ada. Materi pemeriksaan juga saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP di TKP, ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu, ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang penting. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya jumlah proses pemeriksaan yang dibagikan, adanya yang curious itu apa diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Saya yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Kalau itu artinya saya belum ini yang mau saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik. Pak, berarti menegaskan ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara. Ya semua pasti kita klarifikasi. Mulai ada aliran dana apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran Lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek bakti kominfo ini. Apakah dugaan manipulasi juga sedang akan dijalankan kepada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak, dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu Pak. Bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu,
Hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, selamat siang, Tribuners. Saat ini saya reporter Tribuners.com, Rizky Saputra, sedang berada di rumah dinas, diduga di rumah dinas Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo, yakni Unit Plate di jalan di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 5 nomor 27.
Disita ya Pak ya? Ya Pak. Sita ya Pak ya? Pak Tumbal disita ya Pak ya? Supirnya. Mau diperiksa juga nih. Anjir. Gila kali. Ya Tribuners, jadi baru saja ada penggeledahan di depan gedung Pitsus Kejaksaan Agung. Yang digeledah adalah mobil pribadi dari Menkominfo Johnny G. Plate. Hari ini juga Johnny G. Plate sedang ada di dalam gedung Pitsus untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi Tower BTS. Nah, tadi pagi Tribuners, Johnny G. Plate sudah memenuhi panggilan tim penyidik pada pukul sekira 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung, dan barusan sopir pribadi Johnny G. Plate juga terpantau digiring masuk ke dalam gedung Pitsus, namun belum disampaikan lebih lanjut apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau bukan. Dan dari geledah mobil pribadi Johnny G. Plate ini tadi Tribuners, terlihat tim penyidik menyita sejumlah dokumen, diantaranya ada KTP, kemudian ada juga lembaran-lembaran dokumen, dan juga ada amplop, namun tidak dirincikan apa isi dari amplop tersebut. Demikian update yang bisa disampaikan langsung dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Rompi pink ya? Ya Pak, betul. Mana pakai rompi nggak? Pak 500. Johnny, yes Pak. Pak setoran rutin ya Pak ya? Dari anaknya Pak. Dari anak Latif ya Pak, setoran rutin ya Pak. Pak Johnny. Pak, warna rompinya cakep Pak. Rompinya cakep Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Ya Tribuners, jadi baru saja Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, dan dia baru saja keluar dari gedung pidana khusus mengenakan rompi dan tangannya terbogol Tribuners. Dan sekarang dari Kejaksaan Agung akan melaksanakan konferensi pers terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib. Pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastis, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak-bapak terkait bagian pemeriksaan
materi pemeriksaan juga saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP di TKP, ya, ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu, ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang penting. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Ini jumlah proses pemeriksaan dipastikan adanya yang curious itu apa diperiksa juga hari ini Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Lalu adiknya ya, adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis. Saya yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, jadi ada kemungkinan hari ini itu dipanggil. Ada beberapa yang kita panggil. Panggilannya dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Kalau itu artinya saya belum ini yang mau saya mau konfirmasi dulu yang benar-benar Berarti menegaskan ini pemeriksaannya terkait dugaan kelalaian yang dilakukan Menteri terkait kerugian negara. Ya semua pasti kita klarifikasi. Mulai ada aliran dana apa sebagainya kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggaran Lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek bakti kominfo ini. Apakah dugaan manipulasi juga sedang akan dijalankan kepada semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Bermasalah dari pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu nggak sih Pak dan juga saksi-saksi apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada